A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa Rumah Sehat Asy-Syifa dan Masraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga yang Allah uji dengan sakit baik jasmani maupun rohani segera Allah angkat penyakitnya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai beliau dan semoga kita semuanya bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti kecintaan kita adalah bagaimana kita mengamalkan sunnah. Salah satunya adalah dengan pengobatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Rumah Sehat Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama dengan online ini insyaallah kita akan sama-sama belajar bagaimana meraih kesehatan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang adab-adab berdoa, karena doa ini merupakan senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim untuk memohon kepada yang menghendaki segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Kalau kita melihat, jangankan rasa sakit ataupun Allah mengambil satu nikmat pada tubuh kita ini, ya, jatuhnya satu helai daun pun itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan yang ada pada diri kita ini tentu juga izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan pertama ini mari kita sama-sama belajar tentang adab-adab dan sebab terkabulnya doa. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang ikut dalam yang menonton di sini, wabil khusus untuk yang mungkin sedang diuji dengan sakit oleh Allah, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dengan meningkatkan kapasitas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab berdoa kepada Allah adalah ikhlas. Ya, ikhlas seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada prasangka. Tidak ada prasangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini merupakan kunci yang sangat utama, baik dalam masalah ibadah, ya, maupun juga dalam masalah muamalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dari niat, dan Allah akan memberikan sesuai yang diniatkan seorang hamba. Maka dalam berdoa, ketika kita minta kesembuhan kepada Allah, maka ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keikhlasan ini juga diiringi dengan ikhtiar, dengan tawakal, karena memang tugas manusia itu sebatas ikhtiar yang maksimal, kemudian kita ikhlaskan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bersabar untuk menunggu apa yang Allah akan putuskan kepada kita. Ini yang pertama. Kita akan
dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mau berdoa maka kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita awali dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan sampai ketika kita baik. Mohon maaf terjadi kesalahan ya. Sinyalnya. Dalam kita berdoa tentu kita juga harus memperhatikan sesuatu baik yang kita makan maupun yang kita minum dan yang kita pakai. Pernah dalam kisah suatu ketika ada seorang pemuda yang melakukan syafaq. Kemudian pemuda ini menadahkan tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama, menadahkan kedua tangannya ke langit dan memanggil nama Allah, Ya Rabb. Dan pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa mat'amuhu haram. Ya, makanan yang dimakan ini dari yang haram. Ya. Setelah itu wa mashrabuhu haram. Ya. Minumannya juga dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian hartanya dari harta yang haram. Wa gudiya bil haram. Seluruh kelengkapan yang dipakainya itu haram. Rumah misalnya dari harta yang haram, kendaraan misalnya buat rumah minjam ke bank, beli motor minjam ke bank, beli kendaraan minjam ke bank dengan pinjaman ribawi, maka itu merupakan salah satu faktor terhalangnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya menerima yang suci-suci. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa sementara yang kita makan, yang kita minum, pakaian, harta, kelengkapan rumah, kendaraan kita dari yang haram. Maka kita harus benar-benar merenung ketika itu semuanya kita lakukan. Maka pertama sekali sebelum berdoa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin rumah Syed Asifah dan Masra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berdoa dan yakin akan dikabulkan. Jadi doa kita ini ada sebuah keyakinan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini mengatakan Allah ini enggak akan kabulkan. Allah kabulkan tidak ya gitu. Ini penuh keraguan, maka tidak boleh berdoa ini dengan penuh, berdoa ini yakin ya dan mantap, penuh dengan harap bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketika kita sudah bertobat dari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, pakaian, rumah, kendaraan, semuanya sudah kita bertobat kepada Allah, karena bisa jadi ada dari harta yang haram. Setelah itu baru kita mantap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin doa kita ini akan dikabulkan. Kalaupun belum dikabulkan oleh Allah, maka kita bersabar, karena bisa jadi Allah sedang menunda karena untuk menguji kesabaran kita, dan bisa jadi doa kita akan dikabulkan di akhirat kelak. Yang keempat, adab dalam berdoa yang keempat adalah sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam berdoa serta tidak tergesa-gesa. Sungguh-sungguh, istimrariyah, berkelanjutan terus, istiqamah, berdoa terus di waktu-waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tergesa-gesa dalam doanya. Maka jangan sampai ada dalam pikiran kita mengatakan, ini kapan doa ini dikabulkan? Ya. Kapan doa ini dikabulkan? Seolah-olah kita tidak sabar dengan doa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar. Ya. Hadirin pemirsa rumah Syed Asifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berdoa dalam keadaan suka maupun duka.
Di saat kita sedang lapang, berdoa kepada Allah. Di saat kita sedang sempit, sedang duka, tetap berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa hanya di saat-saat kita butuh Allah. Karena sesungguhnya kita ini setiap hari, setiap waktu, kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh Allah di setiap waktu. Ketika Allah berikan kelapangan, ya, Allah berikan kelapangan dan rezeki, Allah berikan kelapangan, jangan sampai justru kelapangan ini melalaikan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang senantiasa Hadirin pemirsa Rumah Syed As-Sifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam kondisi kita sempit, kita sedang berduka, maka tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ditinggalkan oleh keluarga kita, meninggal dunia, atau ada keluarga kita yang sedang mendapatkan musibah dan lain sebagainya, tetap doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kemudian yang keenam, selalu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dengan kesyirikan. Kita minta kepada pohon, kita minta kepada batu, kita minta kepada gunung, kita minta kepada bukit, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang kita terus baca setiap harinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maka dari itu jangan dicampur adukkan dengan kesyirikan doa kita. Kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketujuh, ya, tidak mendoakan kejelekan untuk keluarga, harta dan anak. Ya, jadi jangan sampai doa kita ini meminta kejelekan. Kita mendoakan saudara kita kejelekan, jangan sampai. Ya, kita mendoakan saudara kita kejelekan, jangan sampai. Doa kita ini isi dengan kebaikan karena Allah Maha Baik. Maka doa kita juga harus terisi dengan doa-doa kebaikan. Doakan diri kita, jiwa kita sehat, jasmani rohani kita sehat dengan mengamalkan sunnah-sunnah kepada Allah. Kita doakan keluarga kita, kita doakan orang tua kita, kita doakan saudara kita, kita doakan famili keluarga besar kita. Kita doakan dalam kebaikan. Walaupun terkadang termasuk sekalipun ada orang yang menyakiti hati kita, ingin melukai kita, maka kita tetap mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab dulu sebelum beliau masuk Islam, itu bahkan sempat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah Rasulullah membencinya? Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Justru doa itulah yang terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Allah, sehingga subhanallah, Allah takdirkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Bisa jadi hari ini keluarga kita, hari ini ada saudara kita yang bisa jadi ingin menyakiti kita, ingin melukai kita, maka tetap kita doakan kebaikan kepada mereka, karena Allah mempunyai hidayah yang tidak terhingga, yang Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Maka jangan sampai seolah-olah kita ini melebihi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita membenci orang lain, maka jangan sampai kebencian itu justru akan membuat Allah murka dengan kita. Hadirin pemirsa Rumah Syed As-Sifa dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab doa yang ke-8, merendahkan suara ketika berdoa, yakni tengah-tengah antara pelan dan keras. Ini salah satu adab juga. Jadi dalam berdoa itu kita lirihkan doa kita, antara keras dan pelan, dan kita khusyuk kepada Allah. Doa kita ini penuh harap,
doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kesembilan, mengakui dosa lalu memohon ampunan dan mengakui nikmat lalu bersyukur kepada Allah. Dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita dapatkan, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan siapa yang kufur, artinya orang yang tidak terima dengan nikmat Allah, diberikan sekian, protes, diberikan sekian, mengeluh, diberikan ini, tidak terima. Yang kufur, maka senantiasa azab Allah itu sangat pedih. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini membuat kita sengsara selama-lamanya di akhirat kelak. Maka dari itu, hadirin rumah Syed As-Sifa dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-10, merendahkan diri, khusyuk, penuh harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, ketika kita sujud dalam solat kita, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan memujilah aku kepadanya. Kita merendahkan diri kita, kening kita, hidung kita, bahkan 7 anggota tubuh kita senantiasa kita rendahkan, kita letakkan di lantai, sama semuanya, tikarnya sama, baik itu rakyat biasa, baik itu pejabat, baik itu siapapun status sosial mereka. Di saat sujud, tikar mereka sama, rendahnya sama, karena sesungguhnya jabatan, harta, status sosial yang hari ini qadarullah Allah titipkan kepada kita. Di saat kita sedang sholat, maka sesungguhnya semuanya itu tidaklah ada artinya apa-apa, karena tergantung siapa yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalam ilmu tazkiyatun nufus, dalam ilmu penyucian jiwa kita. Sujud itu juga untuk melatih kita supaya tawadu, menghilangkan kesombongan-kesombongan dalam hati kita ini, menghilangkan keangkuhan, menghilangkan iri dengki dalam hati kita ini. Kita buang jauh-jauh agar senantiasa tidak menghiasi hati kita ini yang sejatinya hati ini suci, hati ini bersih. Jangan sampai hiasan-hiasan itu justru noda-noda hitam, karena banyak kesombongan, sombong harta kita banyak, sombong jabatan kita tinggi, maka kesombongan itu justru akan menjerumuskan kita di akhirat ke dalam neraka Jahannam. Hadirin rumah Syed As-Sifa dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, adab dalam berdoa, mengembalikan setiap hal yang diambil secara zalim kepada yang berhak dengan disertai tobat. Kembali kita cek harta kita, dari mana kita ambil? Dari sogokkah? Dari mencurikah? Dari merampokah? Dari mengambil yang bukan hak kita, menggeser batas tanah, mengambil hak orang lain? Kita cek lagi, kita tadabburi lagi, kita renungkan lagi. Di saat yang haram itu, senantiasa kita mengambil harta kita dari harta yang haram, maka harta itu kita berikan dengan rasa taubat kepada Allah, karena kita mengambil dengan cara yang zalim, kita mengambil dengan cara yang haram, maka kita berikan sebagai sarana taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan di lembaga-lembaga sosial, kita berikan ke tempat-tempat yang dinikmati oleh banyak orang. Kita kembalikan hak umat, kita kembalikan hak mereka, karena itu bukan menjadi milik kita, bukan menjadi rezeki kita. Hadirin rumah sehat As-Sifa dan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam berdoa kita, salah satu adab dalam berdoa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan ketika berdoa, kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Mengangkat kedua tangan dalam berdoa merupakan adab dalam berdoa. Kita minta kepada Allah, kecuali di waktu-waktu tertentu. Contoh dalam solat kita, ada doa iftitah, itu doa tidak mengangkat tangan.
duduk di antara dua sujud, itu doa, tidak mengangkat tangan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa, tetapi tidak mengangkat tangan. Rabbi ghfirli, kita minta ampunan kepada Allah. Warhamni, kita minta belas kasih Allah. Wajburni, ya Allah, cukupkan atas kekuranganku. Yang menjadi kebutuhan, Allah pasti akan cukupkan, kecuali karena ego kita, kecuali karena nafsu kita. Kita beli ini yang sejatinya kita belum sanggup, maka itu juga akan membuat diri kita tersiksa, baik jasmani maupun rohani kita, dan akan menimbulkan penyakit, baik vertigo, baik penyakit hati, baik penyakit-penyakit yang lain yang akan muncul. Karena seluruh penyakit itu banyak juga faktornya adalah dari kerusakan jiwa. Warfa'ni, kita minta kepada Allah diangkat derajatnya. Warzuqni, kita minta kepada Allah diberikan rezeki. Wa'afini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, minta petunjuk. Wa'afini, minta kesehatan. Wa'fu'ani, minta ampunan kepada Allah. Doa kepada Allah. Selanjutnya berwudu sebelum doa jika mudah memungkinkan untuk dilakukan. Tidak melampaui batas dalam berdoa. Memulai doa untuk dirinya sendiri, minta ampunan dulu kepada Allah. Kemudian setelah itu mendoakan orang lain. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir, bertawasul kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Ada Asmaul Husna yang setiap nama-nama Allah memiliki artinya. Yang minta ampunan kepada Allah, ya Ghaffar, minta ampunan kepada Allah. Yang minta rezeki kepada Allah dengan bertawasul kepada Asmaul Husna, ya Razzaq, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Rumah Sehat Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit tausiah singkat kita ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan senantiasa adab-adab dan sebab-sebab diterimanya doa ini bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bergabung lagi insyaallah di hari Sabtu dalam kajian bagaimana kita menjemput kesembuhan hakiki kita ini, dan kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis penyakit. Ya, satu poin demi satu poin akan kita sampaikan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemirsa bisa juga membaca dalam kitab-kitab, baik dalam kitab Syekh Dr. Said bin Ali bin Waqqas Al-Khatani dalam judulnya Sembuh dan Sehat Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau seorang praktisi ruqyah dari Mesir. Mudah-mudahan kita bisa menambah amal-amal sunnah ini dan kita aplikasikan. Apalagi di masa saat pandemi ini, senantiasa serangan virus yang tidak terlihat bisa saja menyerang kita. Kita beraktivitas keluar rumah, tentu kita membutuhkan imun tubuh yang sangat kuat, dan kita harus senantiasa mengkonsumsi yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu herbal-herbal yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Herbal apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita dapatkan di lingkungan kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.